Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, semoga selalu sehat dan tetap semangat. Jumpa lagi bersama saya Harisatun Miswah, pengawas Madrasah Kemenak Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Mohon izin pada kesempatan ini akan menyampaikan materi tentang implementasi kompetensi kewirausahaan kepala sekolah atau madrasah. Bapak Ibu, selama ini banyak yang beranggapan bahwa kompetensi kewirausahaan kepala sekolah atau madrasah adalah hal-hal yang hanya terkait dengan ekonomi. Padahal tidaklah demikian. Nah, untuk lebih detailnya, mari kita ikuti bersama paparan berikut ini. Pengertian kewirausahaan. Dalam konteks kepemimpinan, kewirausahaan tidak selalu identik dengan kegiatan ekonomi yang mendatangkan keuntungan. Tetapi yang digunakan adalah jiwa, semangat, atau nilai-nilainya seperti kreativitas, inovasi, kerja keras, pantang menyerah, pandai membangun jaringan, dan sebagainya. Mendirikan unit produksi atau koperasi adalah bagian dari implementasi kompetensi kewirausahaan. Selanjutnya, definisi kewirausahaan. Menurut Daryanto, kewirausahaan adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda melalui berpikir kreatif dan bertindak inovatif untuk menciptakan peluang. Sedangkan menurut Suryana, kewirausahaan adalah kemampuan kreatif dan inovatif yang dijadikan dasar, kiat, dan sumber daya untuk mencari peluang menuju kesuksesan. Bapak Ibu, tujuan materi ini agar kepala sekolah atau madrasah mampu yang pertama mengembangkan jiwa kewirausahaan warga sekolah atau madrasahnya. Yang kedua, mengimplementasikan kompetensi kewirausahaan di sekolah atau madrasah. Baik, kita lanjut. Landasan hukum tentang kewirausahaan ini, yang pertama adalah Permen nomor 13 tahun 2007 tentang standar kompetensi kewirausahaan kepala sekolah atau madrasah. Yang pertama, menciptakan inovasi yang berguna bagi pengembangan sekolah atau madrasah. Yang kedua, bekerja keras untuk mencapai keberhasilan sekolah atau madrasah sebagai organisasi pembelajar yang efektif. Yang ketiga, memiliki motivasi yang kuat untuk sukses dalam melaksanakan tugas pokoknya dan fungsinya sebagai pemimpin sekolah atau madrasah. Yang keempat, pantang menyerah dan selalu mencari solusi terbaik dalam menghadapi kendala yang dihadapi di sekolah atau di madrasah. Yang kelima, memiliki naluri kewirausahaan dalam mengelola kegiatan produksi atau jasa sekolah atau madrasah sebagai sumber belajar peserta didik. Untuk landasan hukum yang kedua adalah PMA nomor 58 tahun 2017 pasal 8 tentang kompetensi kepala madrasah. Yang pertama adalah kepribadian, yang kedua manajerial, yang ketiga kewirausahaan. Kewirausahaan inilah yang akan kita bahas bersama. Nomor 4 adalah kompetensi supervisi dan yang kelima adalah kompetensi sosial. Baik Bapak Ibu, kita lanjut. Pentingnya kewirausahaan di sekolah atau madrasah. 1. Bagi kepala sekolah atau madrasah, memberi manfaat dan keteladanan untuk memotivasi dan menginspirasi siswa, guru, tenaga kependidikan, dan orang tua atau wali siswa, serta masyarakat di sekitarnya. 2. Pentingnya jiwa kewirausahaan bagi guru dapat meningkatkan kinerja dalam kegiatan pembelajaran. 3. Bagi siswa, menjadikan siswa lebih kreatif, semangat dan serius dalam belajar, serta tidak mudah putus asa sehingga dapat berprestasi lebih maksimal.
Yang keempat, bagi tenaga kependidikan, membentuk etos kerja yang kuat sehingga dapat melayani dengan lebih baik. Yang kelima, bagi orang tua dan masyarakat, memberikan masukan dan membantu program sekolah atau madrasah sehingga program sekolah atau madrasah dapat berjalan dengan baik. Baik, kita lanjut dengan potensi sekolah atau madrasah yang dapat dikembangkan dalam kewirausahaan. Yang pertama adalah pendidik dan tenaga kependidikan. Pendidik dan tenaga kependidikan dapat dikembangkan pada peningkatan kualifikasi maupun peningkatan kompetensinya dengan kegiatan diklat, workshop, atau pembinaan, dan lain-lain. Yang kedua adalah peserta didik. Peserta didik dapat dikembangkan jiwa kewirausahaannya melalui pembinaan maupun pembiasaan pada kegiatan kurikuler, kokurikuler, intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Yang ketiga, orang tua atau wali siswa dan masyarakat atau komite. Peran orang tua atau komite sangat penting dalam mendukung sekolah atau madrasah baik moral maupun material. Potensi yang dimiliki komite bersama masyarakat dapat diberdayakan dan dikembangkan untuk peningkatan mutu sekolah atau madrasah. Kita lanjutkan. Nomor 4, sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana sangat dibutuhkan dan diperlukan. Ketersediaan sarana dan prasarana memiliki potensi yang sangat kuat dalam mengembangkan mutu sekolah atau madrasah yang lebih baik. Untuk itu, pemenuhan sarana dan prasarana harus terstandar. Nomor 5, pembiayaan. Keuangan merupakan bagian yang amat penting karena setiap kegiatan pada umumnya membutuhkan biaya, sehingga perlu diadakan pengelolaan keuangan sekolah atau madrasah yang merupakan rangkaian aktivitas mengatur keuangan sekolah atau madrasah mulai dari perencanaan, pembukuan, pembelanjaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Baik Bapak Ibu, kita lanjut. Kepala sekolah atau madrasah dan sikap kewirausahaan. Kepala sekolah atau madrasah sebagai pimpinan diharapkan mampu menumbuhkan sikap kewirausahaan pada pendidik atau guru dan tenaga kependidikan untuk memiliki jiwa kewirausahaan yang bermuara pada peningkatan kompetensi peserta didik. Pengembangan jiwa kewirausahaan dapat dilakukan dengan beberapa kegiatan, diantaranya adalah mengidentifikasi perilaku inovatif, perilaku kerja keras, perilaku motivasi yang kuat, perilaku pantang menyerah, dan mengidentifikasi naluri kewirausahaan. Sedangkan tahap penentuan sasaran kewirausahaan di sekolah atau madrasah, yang pertama, mengidentifikasi peluang yang bisa dikembangkan. Nomor 2, menetapkan satu peluang yang akan dikembangkan. Ketiga, mendeskripsikan rumusan pada dimensi terpilih. Keempat, menentukan sasaran perubahan secara spesifik untuk rumusan yang akan dideskripsikan. Yang kelima, menunjuk pelaku-pelaku utama yang cocok ditugaskan sebagai agen perubahan. Yang keenam, membuat jadwal waktu yang paling tepat untuk tiap tahapan dan langkah-langkahnya. Nomor 7, menetapkan tempat-tempat strategis untuk kegiatan khusus. 8, menyusun urutan kegiatan yang akan dilaksanakan. Baik, kita lanjut dengan implementasi kompetensi kewirausahaan di sekolah atau madrasah. Sebagaimana yang disampaikan bahwa kompetensi kewirausahaan di sekolah atau madrasah untuk kepala sekolah ada 5 dimensi. Yang pertama adalah menciptakan inovasi, yang kedua bekerja keras, yang ketiga memiliki motivasi yang kuat, keempat pantang menyerah, yang kelima memiliki naluri kewirausahaan. Baik, kita paparkan satu persatu Bapak Ibu. 1, menciptakan inovasi. Inovasi adalah sesuatu yang berkenaan dengan barang, jasa, atau ide yang dirasakan baru oleh seseorang. Meskipun ide tersebut telah lama ada,
tetapi dapat dikatakan sesuatu inovasi bagi orang yang baru melihat atau merasakannya. Ini adalah pendapat Kotler. Sekolah atau madrasah dapat melakukan inovasi dalam semua aspek seperti kurikulum, proses belajar mengajar, manajemen, kelembagaan, sarana dan prasarana, guru, siswa, pembiayaan, media pembelajaran, unit produksi sekolah, dan lain-lain. Contoh gagasan inovasi. Saya berikan 4 contohnya di sini Bapak Ibu. Yang pertama, metode pembelajaran dengan menggunakan sumber belajar dari lingkungan luar sekolah atau madrasah. Yang kedua, media pembelajaran dengan menggunakan bahan-bahan limbah daur ulang. Yang ketiga, program sekolah atau madrasah ramah anak. Yang keempat, program literasi sekolah atau madrasah. Baik, kita lanjutkan dengan dimensi yang kedua, yaitu bekerja keras. Bekerja keras adalah bekerja dengan sungguh-sungguh, sekuat daya dan tenaga, penuh semangat, pantang menyerah untuk mencapai hasil terbaik. Beberapa cara kepala sekolah atau madrasah dapat mempengaruhi seseorang agar mau bekerja keras. Yang pertama, tanamkan keyakinan bahwa banyak bukti keberhasilan seseorang karena kerja keras. 2. Tanamkan keyakinan bahwa kita harus bekerja keras agar yang dapat kita butuhkan tercapai. Jangan mengharapkan sesuatu jika tidak berbuat sesuatu. Yang ketiga, tunjukkan kerja keras Anda untuk dijadikan contoh. Contoh gagasan bekerja keras. Di sini saya berikan 3 contoh Bapak Ibu. Yang pertama adalah persaingan bebas. Saat ini dunia berada dalam persaingan bebas. Untuk bisa bersaing dengan negara-negara lain, maka sekolah atau madrasah sebagai sumber penghasil SDM harus bekerja keras menyiapkan lulusannya agar mampu bersaing sampai level internasional. Contoh yang kedua, perubahan teknologi. Berkaitan dengan kemajuan teknologi, semua warga sekolah atau madrasah harus belajar dan mampu menerapkan teknologi informasi, misalnya mengelola administrasi dan proses pembelajaran dengan menggunakan IT. Di sisi lain juga harus berusaha untuk mengantisipasi dampak yang negatif sehingga IT dapat digunakan sebagaimana mestinya. Contoh yang ketiga adalah kecepatan informasi. Saat ini perkembangan informasi semakin canggih dan sangat cepat. Untuk itu, semua warga sekolah atau madrasah harus bekerja keras beradaptasi dengan situasi yang ada, mampu mendapatkan informasi dengan cepat dan tepat untuk pelayanan pendidikan dengan hasil yang optimal. Kita lanjut Bapak Ibu. Dimensi yang ketiga adalah memiliki motivasi yang kuat. Motivasi adalah keinginan yang melatar belakangi seseorang untuk melakukan sesuatu. Ini adalah pendapat Husaini Usman. Sebelum memotivasi orang lain, kepala sekolah atau madrasah hendaknya memotivasi diri sendiri dengan cara 1. Berpikir positif, 2. Menciptakan perubahan yang kuat, 3. Membangun harga diri, 4. Memantapkan pelaksanaan hal-hal yang telah diprogramkan, 5. Ingin selalu melakukan yang terbaik. Contoh gagasan pengembangan motivasi yang kuat. 1. Contohnya adalah mengadakan lomba karya tulis ilmiah untuk semua guru. 2. Mengadakan lomba karya tulis ilmiah untuk semua siswa. 3. Memberikan motivasi pada guru agar antusias dalam mengajar. 4. Memberi penghargaan bagi guru atau siswa yang berprestasi. Baik, kita lanjut dengan dimensi yang keempat adalah pantang menyerah. Pantang menyerah adalah daya tahan seseorang bekerja sampai sesuatu yang diinginkannya tercapai. Kepala sekolah atau madrasah perlu memiliki jiwa pantang menyerah agar tidak mudah putus asa dalam menyelesaikan permasalahan, menghadapi tantangan dan kendala yang ada di sekolahnya. Banyak bukti hasil penelitian bahwa kepala sekolah atau madrasah yang memiliki sifat pantang menyerah akan mampu memajukan sekolahnya dengan sukses. Contoh gagasan pantang menyerah.
Yang pertama, memiliki target siswa menjuarai lomba tingkat provinsi. Contoh yang kedua, memiliki target jumlah siswa harus lebih banyak dari tahun sebelumnya. Contoh yang ketiga, menanamkan pada warga sekolah atau madrasah untuk selalu berpikir positif dan selalu berusaha tidak mudah menyerah dalam menghadapi kesulitan apapun. Dimensi yang kelima adalah memiliki naluri kewirausahaan. Sebagai kepala sekolah atau madrasah harus memiliki naluri kewirausahaan dan selalu berupaya agar naluri kewirausahaan yang dimiliki dapat menjadi budaya dan dapat mewarnai masyarakat sekitarnya. Naluri kewirausahaan akan sangat berguna dalam membekali semua warga sekolah atau madrasah untuk menghadapi perubahan zaman yang kian cepat. Naluri kewirausahaan dapat mengembangkan sekolah atau madrasah secara optimal. Baik, beberapa contoh naluri kewirausahaan. Yang pertama, kemampuan menjalin hubungan kemitraan dengan berbagai pihak. Yang kedua, kemampuan menganalisis peluang bisnis yang berkembang di lingkungan sekolah atau madrasahnya. Yang ketiga, kemampuan mempromosikan sekolah atau madrasah melalui berbagai kegiatan. Yang keempat, memberikan reward atas hasil-hasil kreativitas warga sekolah atau madrasahnya. Yang kelima, kemampuan mendorong warga sekolah atau madrasah untuk melakukan hal-hal baru. Yang keenam, kemampuan memberikan teladan kepada semua warga sekolah atau madrasah untuk berjiwa wirausaha. Yang ketujuh, kemampuan membaca arah perkembangan dunia pendidikan. Baik Bapak Ibu, demikian paparan yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Sukses selalu untuk Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf segala kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.